Mas TKL yang mau diculik sama tante-tante Sherlock aja. Halo, ketemu lagi ya bersama Yanti 89 channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penuntut pintar TKI cerdas. Oh ya, ini kan di tahun 2022 bulan 4 ini kan di Taiwan sudah mulai lancar lagi penerbangan TKI dari Indonesia, dan juga di Indonesia juga sudah dibuka proses dari awal ya, untuk pembuatan ID itu juga udah dibuka di Indonesia. Nah, tapi sekarang di Taiwan ini lagi rame banget yang namanya di aplikasi TokTok. Ya udah tahu pastinya ya, di aplikasi TokTok. Nah, itu banyak sekali dari sahabat TKI yang sudah sampai di Taiwan masih dalam karantina. Ya kita nggak tahu itu hanya sekedar hiburan atau intinya itu di TokTok banyak sekali yang membuat status, ayo om culik aku dong. Itu yang cewek. Yang tante juga, ayo tante culik aku dong. Itu jujur ya, terkadang Yanti tuh pengen ketawa melihat status-status yang begitu ya. Ya, Yanti sering berpesan kepada sahabat TKI ataupun CPNI, kita melalui proses dari Indonesia ke Taiwan itu sangat sulit. Prosesnya sama, cuma sekarang karena di masa pandemi ini jadi memakan waktu yang sangat lama. Nah, buat sahabat TKI, dengan proses yang sudah kita lewati, ayolah kita junjung nama negara kita Indonesia. Ayo kita junjung nama baik TKI. Ya, kita boleh ya membuat status-status, tapi kita juga harus tahu dong, karena TKI ini bukan hanya kita, banyak sekali. Mungkin menurut kita itu hanya sekedar hiburan, tapi terkadang namanya orang itu penilaian nggak sama. Nah, buat sahabat CPNI yang di Indo, kita bekerja di Taiwan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena apa? Ya, kenyataannya di Taiwan itu tidak seindah foto profil. Itu yang terjadi ya. Di Taiwan itu tidak seindah foto profil. Kita proses dari Indo membayangkan bekerja ini, dan ternyata sampai Taiwan tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bekerja dari Indo, kita tanda tangan job, tanda tangan PK, yang ada dalam bayangan kita baik, indah, manis. Tapi kenyataannya ya tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kita harus benar-benar siapkan mental. Nah, kalau buat sahabat TKI ini yang masih ada di dalam karantina, kita dikasih makan 3 kali, pagi sarapan, siang makan, malam dan makan. Dan juga selama di karantina pun kita digaji 1 harinya 1.000. Nah, tapi ingat, kita sekarang nikmati waktu di karantina. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu loh, kita di rumah majikan itu akan seperti apa. Siapkanlah mental ketika kita lagi dalam karantina. Apalagi bagi yang yang nggak mengerti bahasa, gunakan waktu sebaik mungkin ketika di karantina itu untuk belajar bahasa. Karena apa? Nggak semua majikan itu baik, dan nggak semua pasien yang kita urus itu nurut. Biasanya ketika majikan baik, pasien yang kita urus rewel.
Dan biasanya pasien yang kita urus baik, majikan kita rewel. Itu sudah sering sekali yang terjadi di Taiwan, itu seperti itu. Jadi ketika mbak-mbak TKW yang ada di karantina dan mas-mas TKL yang ada di karantina, hotel karantina itu minta diculik, pernah kebayang nggak sih keluar dari karantina? Kita di rumah majikan terkadang kalau pertama baru datang itu training 3 bulan, dan selama 3 bulan itu kita nggak boleh libur karena kita masih di training. Itu yang ada, terkadang ada yang seperti itu. Kalau majikan baik boleh libur. Nah itu minimal 3 bulan kita baru bisa libur. Terus dengan sekarang keadaan Taiwan yang seperti sekarang ini, bisa kebayang enggak? Yanti aja yang di Taiwan sudah setahun lebih lah, udah vaksin 3 kali. Jangankan untuk berlibur, untuk ke pasar saja sampai hari ini Yanti bikin konten itu masih sering debat. Apalagi dengan keadaannya itu udah bisa ngomong, itu Yanti masih sering debat loh. Terus ketika mbak-mbak TKW atau mas TKW yang ada di dalam karantina kok minta diculik, apakah kalian sudah siap berdebat dengan keadaan yang sekarang ini ada di Taiwan dan dengan keterbatasan bahasa yang dimiliki? Yakinkah? Mungkin bagi yang sektor formal, pabrikan, jompo, bisa lah Sabtu Minggu minta diculik. Tapi Yanti yakin dengan keadaan sekarang di Taiwan, belum tentu loh pabrik mengizinkan TKI-nya itu untuk nginep di luar. Jadi siapkan mental Anda, siapkan mental siapkan mental kita untuk menghadapi majikan itu seperti apa. Jadinya kita jangan terlalu berharap yang berlebihan, dan akhirnya harapan kita itu tidak sesuai kenyataan. Itu membuat kita jadi resah bekerja di rumah majikan karena harapan kita, woi pengen libur, pengen ini. Itu jangan seperti itu ya. Dan berarti sahabat Yanti yang proses bareng sama Yanti sekarang baru terbang, itu melalui proses hampir 3 tahun buat proses ke Taiwan. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Jangan sampai karena kita sudah proses yang sangat lama, kita mentang-mentang udah terbang, kita berharap yang manis-manis yang indah. Itu jangan. Manfaatkan waktu. Karena apa? Ya kita bersyukur banget loh. Bersyukur banget di masa pandemi kayak gini Tuhan masih memberikan kepercayaan kita untuk mencari rezeki di Taiwan dengan gaji besar. Tapi kalau kita sadari, kita kerja di Taiwan dengan gaji besar, itu juga resikonya besar sekali. Kita nggak bisa anggap enteng semua itu. Jadi jangan bilang, wah ini kerja kayak gini. Nggak semua majikan di Taiwan itu sama. Setiap majikan aturan berbeda. Jadi kalau buat sahabat mbak-mbak TKW yang ada di karantina, ketika kalian ingin diculik, buat apa ke Taiwan pengen diculik sama mas TKL sama om-om di Taiwan? Buat apa? Kenapa? Di Taiwan ini kita sama-sama kerja, kita sama-sama mencari duit untuk keluarga di Indonesia. Itu udah pasti ya, buat bekal kita di Indonesia. Terus jangan kamu minta diculik sama om-om atau mas TKL, keuntungannya apa? Kalau mau diculik, saran Yanti, mending kita di Indonesia saja, kita minta diculik sama om-om di Indonesia. Udah pasti loh, om-om di Indonesia duitnya banyak. Kita nggak capek kayak di sini, tekanan batin ngadepin majikan dan pasien. Itu buat mbak-mbaknya.
Dan buat Mas TKL-nya, TKI-nya Mas TKL yang masih di karantina minta diculik sama tante di Taiwan. Ngapain Mas harus ke Taiwan dengan proses waktu yang sangat lama, nunggu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar hanya ingin diculik sama tante-tante? Mendingan di Indonesia saja. Diculik sama tante-tante di Indonesia, cuannya banyak, semua kebutuhan dicukupi. Tante-tante di Taiwan sama, kita kerja, kita libur hanya mengeluarkan uang seperlunya saja, apa untungnya? Nah, jadi ayolah kita semua sahabat TKI dimanapun kita berada, berpikirlah positif. Ketika itu baik buat kita, ya kita bisa mencontohnya, dan ketika itu nggak baik, ya kita jangan meniru lah ya hal seperti itu. Karena pesan Yanti selalu jaga nama baik TKI, pulang membawa kesuksesan. Mas TKL yang mau diculik sama tante-tante, Sherlock aja. Nah, inti dari video ini adalah ketika kita masih di karantina, siapkan mental kita untuk menghadapi pasien dan majikan, terus gunakan waktu di karantina untuk belajar bahasa sedikit-sedikit. Karena seperti apapun yang dibilang, bahasa di Taiwan itu sangat penting.